Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Sobat Insan Cita, teman-teman mahasiswa UICI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat sehat untuk menjalankan segala aktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan, yang kita kerjakan mengandung makna ibadah dan menjadi catatan amal baik bagi kita semua. Amin. Sobat Insan Cita, teman-teman mahasiswa UICI, setelah sebelumnya kita membahas tentang tauhid, iman, Islam, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengkaji, membahas lebih dalam tentang makna ihsan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam agama terdapat 3 tingkatan. Iman, yang kedua Islam, kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ketiga-tiganya ini memiliki relasi yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Iman seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan dan video sebelumnya, ini menyoal tentang keyakinan, keteguhan hati, kepercayaan kita terhadap rukun-rukun iman yang ada 6. Yang tidak hanya kita membahas, kita memahami tentang percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tetapi kita juga wajib mengetahui sifat-sifat Allah dan juga Rasulnya, baik itu sifat wajib, jaiz, maupun munfasil. Nah, setelah itu kemudian yang kedua itu tahapannya, tingkatannya adalah Islam. Islam ini menyoal tentang kepatutan, kehambaan kita. Jadi patuh dan tunduknya kita kepada ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ini ihsan. Nah, lagi bahwa pertanyaan mendasar tentang ihsan adalah, apa sih ihsan itu? Masih satu rangkaian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar. An Umar radhiyallahu anhu qala ila akhiri. Kemudian Nabi ditanya, fa akhbirni anil ihsan. Kemudian Nabi menjawab, qala anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maknanya, beribadahlah seakan-akan kita melihat Allah secara langsung. Sehingga dapat kita bayangkan betapa khusyuknya kita kalau kita mampu membayangkan ketika kita beribadah seakan kita sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Nabi lanjutannya, fa illam takun tarah, ketika kita tidak mampu seakan-akan melihat Allah di depan kita, yakinlah fa innahu yarak, setidaknya kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, ini juga bisa menjadi guidance kita agar setiap ibadah yang kita lakukan ini bisa menjadi khusyuk, ini bisa menjadi tenang, sehingga ini memiliki value yang lebih. Nah, dari ketiga tingkatan itu tadi, iman, kemudian Islam, kemudian ihsan, nah ini memang tingkatan yang bukan sulit sebetulnya, tetapi juga tidak mudah untuk kita lakukan. Sehingga ini perlu teman-teman untuk mengkajinya lebih mendalam lagi. Jadi tidak hanya perspektif itu tadi ya, tidak hanya kita mengetahui definisinya, tidak hanya kita mengetahui maknanya, tetapi yang paling terpenting adalah kita mampu
mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita tadi bisa mengintegrasikan di antara ketiganya, dari mulai iman, Islam, kemudian ihsan, maka akan terbentuk pribadi yang baik, pribadi yang soleh, karena kita mampu mengintegrasikan, mengkolaborasikan ketiganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Sungguh ini akan menjadi hal yang luar biasa. Bisa kita bayangkan ketika keimanan kita, keyakinan kita, keteguhan hati kita akan keesaan Allah dan juga rukun-rukun iman. Nah, setelah itu kita menengadahkan diri, menghambakan diri, patuh dan tunduk terhadap aturan, patuh dan tunduk terhadap syariah, menjalankan. Kemudian yang ketiga tadi ihsan. Kita seakan-akan ketika beribadah itu melihat Allah secara langsung. Atau kalau memang kita tidak mampu itu, Allah yang melihat kita. Nah, maka ketiganya akan menjadi sesuatu yang sangat berharga atau memiliki value yang tinggi bagi kehidupan kita. Nah, itu tadi sekilas tentang ihsan. Hal-hal lain yang mungkin bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita, banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Contoh sederhana, coba saya ingin tanya kepada teman-teman semua. Ketika kita sholat, bayangkan, khusyuk tidak sholat kita? Bisa jadi ketika takbir kita masih khusyuk, kemudian rokaat pertama masih khusyuk. Nah, rokaat selanjutnya bisa jadi kita mikir, aduh saya lapar. Yang paling ini biasanya, oh iya, utang saya di mana? Kemudian dia punya utang ke saya ini. Itu hal yang biasa. Nah, makanya itu adalah bagian, salah satu contoh ketika kita tidak mampu mengimplementasikan hal itu. Kalau kita tadi mengimplementasikan ihsan, kita ibadah, itu seakan melihat Allah secara langsung, kita tidak akan bisa seperti itu. Kita tidak akan berani seperti itu. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali mengkaji, kembali mendalami makna ihsan itu sendiri. Kemudian, coba perlahan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali saya ulang bahwa ketiganya yang merupakan bagian daripada tahapan beragama itu tadi ya, baik dari mulai iman, kemudian Islam dan juga ihsan, ini akan menjadi value yang berharga bagi kita semua ketika kita bisa mengintegrasikan, meneguhkan hati dengan keyakinan, kemudian patuh dan tunduk terhadap agama Islam, dan juga kita bisa khusyuk beribadah seakan-akan bahwa kita melihat Allah, ataupun ketika kita tidak mampu itu seakan-akan kita yakin bahwa Allah itu melihat kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan teman-teman pelajari lebih mendalam lagi materi yang diberikan, ataupun cari referensi yang lain yang bisa memperkaya pengetahuan kita, sehingga akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan saya ingatkan kembali bahwa tidak hanya selesai pada pemahaman itu, tetapi juga mari kita sama-sama implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, dan juga tidak bosan saya mengingatkan untuk teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan, karena ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.